Kita harus turunkan kemiskinan itu paling sedikit 1% per tahun. Ialah bagaimana ekonomi tumbuh. Kita tidak berbicara tentang bagaimana kasih raskin itu miskin, bagaimana dia bekerja dengan pendapatan lebih tinggi. Walaupun raskin tetap berjalan untuk lebih mengutamakan kepada perempuan. Dan juga kerjasama dengan BPR bahwa perempuan itu harus dipercaya, Bu. Sama Ibu dipercaya dulu dan karena itu maka harus kita berikan seperti itu. Kita kasih kesempatan untuk dia bisa berusaha, misalkan usaha mikro, usaha kecil. Skimnya sudah ada kurnya, tinggal kita tambah terutama untuk pertanian. Kemudian jangan lupa kita memberikan keterampilan agar dia juga bisa mendapatkan pekerjaan dan akhirnya pendapatannya meningkat. Kita bikin pendidikan bisa diikuti oleh mereka semua. Kesehatan pun kita tingkatkan pelayanannya agar lebih siap mereka sehingga bisa mencari pekerjaan dibandingkan sebelumnya yang tentunya kurang berdaya. Jadi menurut saya betul, satu sisi kita kurangi spendingnya, ada skim untuk kredit mikro bagi perempuan. Kita berikan kesempatan seperti itu. Kemudian juga dalam KUR, ekonomi kreatif, banyak sekali kaum perempuan kita di batik, di kerajinan, di handicraft yang juga mendapatkan keuntungan. Lantas yang kumuh kita tata lingkungannya, jangan sampai bahaya, karena sekali yang berbahaya. Ada relokasi, rumah sederhana, baik susun maupun linier. Kemudian juga jangan lupa ada program perkotaan untuk mereka juga bisa mendapatkan hidup yang layak. Infrastruktur yang kita bangun di seluruh negeri. Kalau itu kita dorong terus 5 tahun ke depan dengan kebijakan khusus, dengan insentif khusus, maka akan baik. Kalau undang-undang investasi kita dalam perkembangannya ada yang harus kita sesuaikan sesuai dengan itu, bisa kita sesuaikan. Tapi menurut saya mari kita dorong dulu pembangunan infrastruktur, investasi, ataupun usaha-usaha yang betul-betul bisa menyerap tenaga kerja. Iklimnya kita bangun dan kita dorong semuanya. Ya, terima kasih. Kita kasih aplaus dulu buat Pak Susilo Bambang Yudhoyono. Kita bersepakat dan saya mengambil keputusan. Kita berikan garansi itu karena untuk pengembangan listrik 10.000 MW. Saya kira itu yang terjadi dan itu akhirnya membawa manfaat Pak Yusuf karena keputusan yang tepat dari kita semua. Terima kasih. Iya, baik. Terima kasih. Kita kasih aplaus dulu buat Pak Susilo. Tidak bisa secara drastis subsidi kita hilangkan untuk BBM, tetapi subsidi yang tidak tepat sasaran, yang tidak adil, memang harus terus kita kurangi. Biar yang bayar yang punya mercy, jangan rakyat yang bayar subsidi. Itu yang inti daripada suatu keadilan bangsa. Biar yang mampu bayar, masyarakat di bawah harus disubsidi oleh pemerintah dengan BLT. Itu filosofi BLT di situ. Saya memilih tidak lagi jual aset. Saya tidak setuju dengan privatisasi yang berlebihan. Tetapi hutang itu kita lihat, hutang luar negeri harus terus turun. Sejak 2005 sampai 2008, hutang luar negeri turun. Hutang dalam negeri tambah, tetapi itu sun dan subuh menghidupkan pasar modal di dalam negeri. Dengan demikian, kapasitas kita bisa menanggung hutang, karena PDB kita naik, income per capita naik, tetapi rasionya makin berkurang. Hutang luar negeri berkurang. Rakyat Indonesia yang saya cintai, kesimpulan dan sekaligus harapan dan ajakan saya adalah upaya pengurangan kemiskinan dan pengurangan pengangguran akan terus kita tingkatkan ke depan. Kita percepat, SBY juga bisa cepat, kita perluas dan kita tingkatkan. Pemerintahan yang tepat, pemerintahan yang bersih dan baik, pemerintahan yang mampu dan bisa bekerja sangat keras, disertai tanggung jawab yang tinggi. Dan dengan ridho Tuhan yang Maha Kuasa, saya yakin pemerintahan yang insya Allah saya pimpinnya akan datang jika Tuhan memberikan jalan, bisa melaksanakannya. Oleh karena itu, pada rakyat Indonesia jangan lupa 8 Juli pilih nomor 2 SBY Budiono, karena lebih tepat, lebih baik, lebih amanah dan akan terus bekerja untuk rakyat Indonesia. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, kita kasih aplaus dulu.